Kejutan besar hari ini, naturalisasi dikebut. Erick Thohir bilang begini. Selanjutnya, akhirnya Erick Thohir konfirmasi pemain keturunan Grade A untuk Timnas Indonesia. Informasi yang terakhir, beda nasib. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dapat amunisi baru, tapi Vietnam justru pincang. Erick Thohir respon klub yang tolak lepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Simak selengkapnya hari ini di Kamus Bola. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengupayakan proses naturalisasi Tom Heye dan Ragnar Oratmangun rampung pada pertengahan Maret 2024. Erick Thohir masih menargetkan dua pemain keturunan ini dapat memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret nanti. Ya, yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga ya, ini akan mengurus proses Tom Heye dan Ragnar untuk bisa tuntas pada pertengahan Maret ini sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Ya, itu dulu yang dinaturalisasi, kata Erick Thohir. Tom Heye sendiri merupakan pemain keturunan yang punya darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen dan bergabung pada Januari 2022. Sementara itu Ragnar Oratmangun punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun yang berposisi sebagai penyerang atau pemain sayap ini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. Kehadiran keduanya dibutuhkan Timnas Indonesia ketika bersua dengan Vietnam. Timnas Indonesia membutuhkan dua kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, skuad Garuda, julukan timnas dari Indonesia, akan lebih dulu menjamu Vietnam di SUGBK Jakarta pada 21 Maret 2024 pukul 8:30 malam. Selanjutnya di leg kedua, giliran Vietnam yang menjamu tim asuhan Sinteyong di Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret 2024 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir atau ETO telah mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sudah memulai komunikasi dengan seorang calon pemain naturalisasi berstatus Grade A yang diprediksi akan membela Timnas Indonesia. Meski demikian, identitas pemain tersebut masih dirahasiakan. Dalam sebuah acara yang juga menandai pengenalan Satoru Mochizuki sebagai pelatih baru Timnas Putri Indonesia, Erick Thohir yang akrab disapa dengan Eto itu mengungkapkan bahwa dialog sudah terjadi melalui Zoom. Namun detail mengenai pemain tersebut masih belum dapat diungkapkan. Kami sudah melakukan komunikasi, tapi untuk detail lebih lanjut mengenai identitas mereka ya, kami belum bisa berbagi pada saat ini, kata Erick Thohir. Proses naturalisasi itu dianggap krusial dalam memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Selain Tom Heye dan Ragnar Oratmangun, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyebut bahwa PSSI sudah mengidentifikasi seorang striker Grade A yang juga berminat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun namanya masih dirahasiakan, kualitas pemain tersebut diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan bagi performa Timnas di kancah internasional. Ya, kami optimis dengan prospek kedatangan pemain-pemain berkualitas ini, yang kami yakin akan membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia dan Vietnam mengalami nasib berbeda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal punya amunisi anyar tapi Golden Star Warrior merana. Dan jelang laga ini, kedua tim punya nasib yang berbeda. Timnas Indonesia lebih diuntungkan. Pasalnya, pemain naturalisasi terbaru Jay Itzes disebutkan bisa membela Timnas Indonesia. Bek asal Venezia ini dikabarkan bergabung pada 18 Maret mendatang. Jay Itzes ini sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada Minggu 17 Maret 2024 ya. Dan diperkirakan akan tiba di Indonesia pada tanggal 18 Maret sesuai dengan permintaan Sinteyong yang meminta pemain sudah berkumpul di tanggal itu, kata Bung Ropam. Di sisi lain, Vietnam akan pincang karena Quang Ngoc Hai, kemudian Nguyen Thanh Linh, lalu Dang Van Lam dan Nguyen Tuan An disebut masih mengalami cedera. Hal tersebut dilaporkan oleh media Vietnam The Tau 247.
Situasi ini pun membuat Philippe Rosier harus putar otak untuk melawan timnas Indonesia. Sebab 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi penentu siapa tim yang bakal melaju ke babak selanjutnya. Adapun Vietnam bertengger di posisi kedua, sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 3 poin. Sedangkan timnas Indonesia sebagai juru kunci dengan koleksi 1 angka. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya soal suara-suara penolakan dari klub untuk melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. 2 bulan sebelum Timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 2024, muncul keengganan dari klub untuk melepas para pemain. Persija Jakarta dan Borneo FC beralasan tenaga pemain tengah dibutuhkan klub yang sedang berlaga di Liga 1. Tak dipungkiri, jadwal pelaksanaan Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei beririsan dengan pelaksanaan Liga 1 yang masuki pekan-pekan akhir. Erick menilai suara penolakan muncul karena belum ada komunikasi dari pihak-pihak terkait. Ia optimistis sikap klub bakal berubah. Media kira-kira jawabnya apa? Ya, para supporter jawabnya apa? Saya yakin ada jalan, bahwa ya pasti semua baik-baik saja kalau semua mau legowo ya. Semua mau memprioritaskan apakah merah putih atau kelompok, ya pasti nanti kami juga bicara, katanya. Erick juga berharap semua pihak dapat bersatu dan membangun sepak bola nasional, termasuk tim nasional dan liga yang tidak dapat dipisahkan. Tentu dong, ketika ada klub yang mendukung tim nasional, fleksibilitas liga akan kami bicarakan. Karena nggak mungkin liga besar tanpa tim nasional. Karena hari ini tim nasional yang banyak dapat sorotan, ketika timnas dapat pengakuan, ya liga pasti akan naik kelas, katanya. Ya, rencana penggunaan video assistant referee atau VAR yang akan dimulai di Liga 1 pada fase championship mendatang juga disebut Erick merupakan bagian dari peningkatan kualitas liga dan tim nasional sendiri. Tanpa liga yang bersih, nggak mungkin menghasilkan pemain yang baik. Dan inilah yang kenapa kami berharap perbaikan liga terjadi dengan adanya VAR ya, dan ada juga wasit ya. Sehingga ketika bicara liga akan memberikan kontribusinya kepada para pemain Indonesia yang ada di liga dan main di timnas. Maka dengan menit sampai 90, hari ini liga baru bisa kontribusi selama 45 menit untuk standar pertandingan, dan ini sudah diketahui sama-sama. Artinya sistem perbaikan di liga ini kan harus diperbaiki sama-sama. Jadi masalah timnas ada liga akan ada jalan keluar, katanya. Sementara pada pekan lalu, Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan Sinteyong akan memboyong 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab pada 31 Maret sampai 8 April 2024.